Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Zion Altar yang saya kasihi, juga bagi semua pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita mau tetap memegang janji Tuhan. Renungan pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang yakin akan janji Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 140 dikatakan bahwa janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji, untuk membuat janji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Mungkin kita seringkali ingkar janji, meleset akan janji-janji kita. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan itu ingkar janji. Banyak orang kecewa saat mereka berharap pada manusia. Karena apa? Karena manusia itu mengecewakan, seringkali mengecewakan. Namun Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Padahal pepatah dunia juga mengatakan bahwa janji adalah hutang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berhutang. Namun pertanyaannya, bagaimana jika Tuhan yang berjanji? Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai dalam Dia menepati setiap janjinya. Maka pada itu Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kita perlu yang namanya selalu memegang teguh janji Tuhan. Kita perlu yang namanya selalu berharap, selalu berserah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 12 ayat ke-7 juga dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dipurnikan dalam dapur pelaburan tanah. Janji Tuhan ini janji yang murni, janji yang selalu ditepati oleh Tuhan. Walaupun mungkin di dalam setiap doa kita, mungkin Tuhan belum menjawab hari ini, besok, 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, bahkan setahun mungkin Tuhan belum jawab. Namun yakinlah dan percayalah, setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik menurut Tuhan dan untuk kehidupan kita, menurut porsi kita. Ketika dalam pergumulan yang berat, jangan pernah kita putus harapan. Jangan pernah kita kecewa akan Tuhan. Marilah kita selalu berharap, selalu memegang setiap janji Tuhan. Jangan pernah kita melihat pada persoalan kita yang berat. Begitu berat persoalan kita, terus kita kecewa. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Namun kita mau tetap melihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan, karena kuasanya sungguh tak terbatas untuk menolong kita, untuk menolong umatnya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh bernapas sampai detik ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kalau pergumulan doa kita juga belum mempunyai jawaban itu tadi, kita mau tetap berharap, kita mau menantikan Tuhan. Jangan pernah kecewa, kita mau semangat dalam mengiring Tuhan. Salah satu beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab yang menguatkan, mungkin saat kita dalam perekonomian kita lemah, kita dalam masalah ekonomi, ada ayat yang menguatkan kita, yaitu di dalam Filipi 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi setiap keperluan kita, mencukupkan apa yang menjadi porsi kita. Artinya yaitu Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Artinya kehidupan kita akan selalu cukup. Ini jika kita bicarakan, jika kita katakan dengan iman, itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jangan pernah ragu. Karena apa? Di firman Tuhan juga dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Saat kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, itulah yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Iblis selalu memiliki cara ataupun berusaha untuk menjatuhkan iman kita, menjatuhkan kita melalui apa? Kekhawatiran, keraguan. Maka dari itu jangan pernah ragu, kita mau meyakini setiap janji Tuhan. Ada juga dalam saat kita mengalami rasa takut,
Ada juga ayat yang menguatkan, yaitu di dalam Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Dalam setiap masalah apapun, dalam setiap pergumulan apapun, saat kita mau bersama Yesus, saat kita mau menyertakan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhanlah yang akan menghibur kita. Tuhanlah yang akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Jangan pernah takut menghadapi hari esok yang kata orang suram. Namun bersama Yesus tidak ada yang suram. Karena apa? Tuhan akan menuntun setiap langkah kita step by step, langkah demi langkah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 24 juga dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Saat kita meyakini oleh bilur-bilurnya Yesus kita telah sembuh, kita akan sembuh. Namun perlu yang namanya iman yang teguh. Tidak ada keraguan. Kita harus berharap penuh kepadanya. Saya bacakan ayatnya full di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 24 dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saat kita mengucapkan ayat ini dan kita memiliki iman yang teguh, kita tidak ragu sedikit pun, yakinlah dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kita akan sembuh, kita akan memperoleh kemenangan daripadanya saja. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, jangan pernah kita ragu akan janji Tuhan, jangan pernah kita bimbang akan janji Tuhan. Marilah kita menyongsong tahun 2023 dengan yakin dan percaya, dengan semangat yang berlebih-lebih untuk mengiring Tuhan, untuk selalu memegang janjinya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita, kita selalu memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih, saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai sepanjang hari ini bersamamu. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki pengharapan yang penuh. Ajar kami untuk selalu yakin kepadamu saja Tuhan akan janji-janjimu. Karena janjimu lah yang selalu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Biarlah kami selalu berharap kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau menyerahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengalaskan semuanya dan kami mau memulai hari ini bersamamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya